Hey, what's up guys? Kita lagi nonton Angry Bird kedua, lanjutan dari episode yang kemarin gitu ya. Jadi langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai. Siapkan headset kalian, siapkan makanan kalian, Indomie kalian, apa kayak nasi gitu ya, siapin aja. Dan kita langsung saja nonton Angry Bird yang kedua. Oke, langsung saja ya. Scene dibuka dengan kehidupan Pulau Burung. Semua terlihat normal dan harmonis. Banyak juga poster Red sebagai pahlawan Pulau Burung. Red, Chuck, dan Bomb terlihat sedang berjaga-jaga di pantai. Tak terima dengan Leonard yang melemparkan pai dari Pulau Babi, membuat dia melakukan pembalasan dengan mengirimkan saus. Mereka saling jual beli serangan deh. Bisa gitu dong. Kepiting, siap. Hingga ada bola es yang meluncur ke arah Pulau Babi, yang Leonard tahu kalau itu bukan dari Pulau Burung. Leonard pun melihat kalau itu berasal dari pulau yang dipenuhi oleh es. Red yang menyangka kalau para babi sudah kalah membuat dia mengira kalau dia sudah menang. Sampai ada sebuah surat dari Leonard yang mengajak Red untuk berbicara. Awalnya Red nggak mau gubris, tapi ternyata Leonard mengirim banyak surat ke Pulau Burung soal ajakan gencatan senjata. Hal itu membuat masyarakat burung senang. Namun berbeda dengan Red, dia justru tidak terima dengan gencatan senjata itu. Dia begitu menikmati masa-masa dia sebagai pahlawan dan disanjung oleh para masyarakat, hingga dia takut tidak dianggap lagi oleh masyarakat burung seperti masa lalunya. Chuck mencoba menenangkannya dengan mengajak Red ke sebuah tempat. Di pinggir pantai, ada 3 anak burung yang sedang bermain peran Red dan Leonard. Tapi berhubung batu yang tidak terlihat realistis untuk dipakai main, salah satu anak pun mengambil adiknya yang masih berbentuk telur untuk dipakai bermain. Pas mereka meleng, telurnya malah hanyut ke laut. Di Pulau Babi, para babi sedang meneliti bola es itu. Dia melihat gambar pulau, yang ternyata bola es itu dikirim oleh Zeta, pemimpin Pulau Elang. Di sana Zeta hidup dengan dipenuhi es deh. Gue belum nonton si asli ini film. Alah. Lucu ya. Walalala. Beku semua dong. Zeta yang sudah muak dengan kehidupannya yang dipenuhi es membuat dia berambisi untuk merebut Pulau Babi dan Pulau Burung. Semua hal itu juga dilihat oleh drone yang dikirim oleh Leonard. Di Pulau Burung, ternyata Chuck dan Bomb mengajak Red untuk ikut acara kencan. Red awalnya nggak mau kan, tapi tetap dipaksa oleh Chuck. Di sana mereka saling kenalan sama cewek. Sampai Red dikenali sama cewek yang kelihatannya pintar, karena dia bener-bener nyatet semua hal soal Red dan nganalisis itu semua, yang berkesimpulan kalau mereka nggak cocok. Di sana mereka debat, sampai Red jengkel sama itu cewek. Dia pun ninggalin tempat itu. Red di jalan juga ngeliat posternya dia, yang diganti sama poster lain. Sesampainya di rumah, dia kelihatan putus asa banget, karena benar-benar takut dia bakal nggak dianggap lagi sama yang lain. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya, yang ternyata adalah Leonard. Awalnya Red nggak mau, tapi Leonard tetap membujuknya untuk bisa diajak bicara. Akhirnya Leonard ngejelasin kalau ada pulau ketiga yang mau ngancurin pulau mereka. Awalnya Red nggak percaya lagi, sampai Leonard ngasih bukti sebuah gambar pulau elang ke Red. Leonard juga ngajak Red buat kerjasama untuk nyelamatin pulau mereka. Gak lupa Red ngajak Bomb dan Chuck. Mereka juga ngajak Mike the Eagle yang gak kenal takut. Tapi pas Mike the Eagle lihat pulau elang, dia malah ketakutan. Dikarenakan mereka butuh orang pintar dalam tim, Chuck pun menyarankan adiknya yang ia bilang kalau dia sangat pintar. Mereka pun langsung menemui adik Chuck, yang ternyata dia itu adalah wanita yang Red temui di tempat nyari jodoh kemarin. Red awalnya nggak mau satu tim sama Silver, tapi ya mau gimana lagi. Di sisi lain, burung cilik yang nyoba nyelamatin telur berhasil. Namun mereka bingung kenapa gampang banget. Dan gak disangka-sangka ada paus muncul dong yang bikin telurnya nyangkut di awan. Malam harinya, mereka semua meeting buat jelasin rencana mereka. Namun pas foto Zeta muncul, Mighty Eagle tiba-tiba teriak,
Dia pun berbohong kalau dia beneran gak kenal sama orang itu. Setelahnya, Red langsung ngejelasin rencana mereka semua. Tapi Silver yang pinter menyimpulkan kalau nggak ada rencana spesifik yang dijelasin sama Red. Silver pun nanya Mighty Eagle, punya peta pulau elang atau enggak? Tiba-tiba ada suara aneh yang ternyata itu adalah bola es. Mereka semua pergi tuh ke pintu emergency yang padahal adalah jalan buntu. Mereka semua pun digendong deh sama Mighty Eagle. Tapi karena dia nggak fokus, bikin mereka semua jatuh dan bergelantungan di peta. Terus petanya tiba-tiba robek kan. Kemudian Silver yang pintar langsung inisiatif ngikat robekannya, yang bikin mereka semua selamat deh. Gunung Mighty Eagle runtuh kan, yang buat semua penduduk burung ngeliat. Ternyata bener aja kalau yang nembak itu adalah Zeta. Dia kesel kenapa para burung gak ada yang panik dan lari. Dia pun nyuruh bawahannya bikin bola es yang isinya adalah lava. Di Pulau Burung, tim Red bergegas pergi untuk jalanin misi. Dia juga ngeyakinin masyarakat buat tetap tenang. Dia bilang gak usah pada evakuasi diri karena semua akan baik-baik aja. Lalu mereka pergi pakai kapal selam milik Leonard. Oh, besar. Saat Red mau masuk, dia malah jadi ragu dengan harapan semua burung. Tapi dia tetap yakin kalau bisa menjadi pahlawan mereka. Di dalam kapal, Leonard memperkenalkan pakar peralatan bernama Gary. Tanpa basa-basi, Gary langsung nunjukin peralatan yang dia punya. Di situ banyak sekali peralatan, dari mulai semprotan tembus pandang untuk selamanya, cairan anti api, dan lainnya. Alat yang paling penting adalah alat pendeteksi elang, di mana alat ini akan berbunyi tanpa henti ketika ada elang. Red yang kesal mau hancurin barang itu. Untung dibenerin sama Silver. Silver juga nyoba ngasih tahu Red untuk bisa apresiasi timnya dan lebih menunjukkan rasa support ke teman-temannya. Di sisi lain, 3 burung cilik yang masih coba ambil telur memiliki ide. Dia niup salah satu temannya menjadi balon mengambang, tapi malah kelewatan dong sampai mereka keluar angkasa. Oh, udah sampai matahari dong. Untung aja ada satelit yang ngebuka tali dan bikin mereka jatuh ke bumi lagi. Mereka yang mental ke pohon kelapa bikin mereka bisa ngambil telurnya. Tapi masalah nggak berhenti. Telur yang jatuh malah gelinding ke ular. Red dan yang lain sudah sampai di Pulau Elang dengan penuh gaya. Malah jatuh dong mereka karena kepleset. Di sini Mighty Eagle yang ketakutan dan ragu akhirnya jujur kalau Zeta itu adalah mantan tunangannya. Dia pun sedikit menceritakan masa lalunya dengan Zeta. Dia bertemu Zeta di sekolah dan Zeta adalah cinta pertamanya. Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama. Semua terlihat indah sampai mereka memutuskan tunangan. Tapi karena mental Mighty Eagle yang belum siap untuk tunangan, membuat dia tidak datang ke acaranya dan meninggalkan Zeta. Mighty Eagle mengakui kalau dia itu pengecut dan ini semua salah dia. Karena tindakan Zeta sekarang mungkin karena rasa sakit hati. Lalu Mighty Eagle pun meninggalkan kelompok Red. Di lain tempat, para burung cilik sudah bisa mengambil telur dari ular tadi. Balik lagi ke Red dan lainnya. Teman-temannya yang ternyata menyiapkan penyamaran tanpa pengetahuan Red membuat dia insecure. Dia pun menolak cara ini dan mutusin jalan sendirian dengan caranya. Dan Silver ikut menemaninya. Mereka berdua pun langsung pergi memanjat cerobong gunung itu. Sedangkan Leonard dan sisanya juga mulai menyamar dengan kostum. Mereka yang berpura-pura kalau telat datang kerja ke Sapam awalnya membuat penjaga curiga. Tapi tanpa diduga, penjaga malah ngira kalau mereka itu pegawai baru. Dia pun diizinkan masuk oleh penjaga. Saking senengnya, pas di dalam mereka joget-joget. Padahal ada penjaga yang lihat. Malah ditiru juga sama penjaganya. Red dan Silver yang udah sampai atas langsung nyusun rencana dan berniat untuk memotong kabel listriknya. Tapi dengan kemampuan analisis Silver, dia nyoba ngingetin Red kalau talinya nggak akan cukup. Tapi Red tetap bersikeras untuk loncat. Akhirnya Silver mau gak mau ikutin Red loncat kan. Dan bener aja, talinya gak cukup. Red yang masih sok bisa, coba ngayun ke seberang. Tapi gak bisa juga, mau gak mau dia minta tolong ke Silver. Berhubung bulu Red ada yang jatuh, Silver langsung nyoba ngambil bulunya. Ternyata Red udah di bawah. Ia langsung potong kabel, yang padahal itu adalah kabel microwave. Ya elah. Dan karena hal itu, mereka berdua ketahuan dan ditangkap oleh penjaga. Leonard yang lagi coba buka pintu nggak bisa masuk karena nggak punya kartu akses.
Gak lama ada penjaga yang punya kartu akses mau ke toilet. Mereka pun ngikutin penjaganya. Di dalam toilet, mereka coba ngambil kartunya dengan pura-pura pipis di sampingnya tuh. Penjaga yang risih langsung pergi. Chuck yang panik akhirnya narik kartunya sampai mental ke penjaga. Trio cilik kita ceritanya udah sampai daratan. Seneng kan mereka? Tapi ternyata itu adalah Pulau Babi. Leonard dan yang lainnya udah bisa masuk ke ruang utama. Chuck yang rusuh di dalam bikin kostumnya gerak gak jelas dan dicurigain sama penjaga. Lalu penjaganya malah ikut joget. Jadi deh mereka adu dance. Chuck yang lihat Red dan Silver ditangkap membuat dia panik dan genjot kostumnya dengan cepat sampai dia ngerusak kostumnya sendiri. Mereka yang panik langsung mundur deh dengan teratur selagi penjaga berjoget. Zeta yang mengira Red dan Silver adalah pasangan bilang kalau nggak ada yang bisa menghentikan dia. Zeta juga bilang kalau laki-laki itu sok bisa sendiri, persis dengan sifat Red. Zeta mau nyingkirin penduduk dan menguasai Pulau Burung serta Pulau Babi untuk dijadikan pulau pribadi dia. Ia pun langsung menyuruh bawahannya meluncurkan senjata. Pulau Babi mulai kena serangan, begitu juga Pulau Burung. Zeta juga menyayangkan kenapa mereka nggak evakuasi diri dari pulau itu. Red yang sadar kalau dia nyuruh penduduk untuk gak evakuasi diri bikin dia jadi merasa bersalah. Kemudian Mike Teagle yang sudah sampai di tempatnya gak sengaja lihat foto dia dulu sama Zeta dan membuat dia merenung. Red begitu merasa bersalah. Dia menyesali kenapa dia begitu egois. Akhirnya ia mengakui ke Silver kalau dia takut tidak diakui lagi. Silver langsung dapat ide tuh buat lepas balonnya pakai rambut. Di sisi lain, Zeta langsung nyuruh aktifin mesinnya yang akan aktif dalam waktu 10 menit. Leonard dan lainnya juga udah bisa ketemu sama Red dan Silver. Setelah itu, karena waktu yang udah mepet, teman-temannya nanya ke Red, mereka harus apa. Namun di sini Red gak egois lagi dan nyuruh Silver untuk membuat rencana. Silver pun akhirnya ngejelasin rencananya dan membagi tugas. Bom sebagai pengalih perhatian penjaga, Chuck yang matiin CCTV, dia dan Red yang masuk ke bola es, dan Leonard yang harus narik tuas supaya bolanya bisa jatuh ke alat itu. Mereka pun mulai rencananya. Chuck yang matiin kamera CCTV. Bom yang mulai ngalihin perhatian mereka dengan cara ngajak penjaga ke kafe. Leonard dan asistennya yang juga mulai ke tuas dengan baju mereka. Asisten Zeta yang sadar kalau Red dan Silver hilang langsung lapor. Dia pun nyuruh semua penjaga nyari Red dan Silver. Hal itu membuat para penjaga yang lagi sama bom langsung balik ke markas. Red dan Silver juga udah berhasil loncat ke dalam bola esnya. Leonard dan yang lain juga nemuin masalah karena Gary nggak sengaja ketabrak bola. Dia pun berinisiatif naik ke tuas pakai headphone milik asistennya. Tapi sayang, tuasnya malah patah yang bikin masalah makin gede. Red dan Silver juga hampir sampai ke tempat posisi tuas. Leonard akhirnya punya ide dengan pakai alat pendeteksi elang. Dia akhirnya minta tolong ke Chuck buat ambilin itu. Tapi Chuck yang kepleset bikin tasnya mental. Leonard yang lihat pun langsung ambil tasnya. Lalu dioper ke asistennya dan... sayang banget, mereka nggak bisa ngancurin mesinnya. Terus saat Zeta mau mencet tombol, tiba-tiba Mike Teagle datang. Dia langsung minta maaf dan memohon ke Zeta. Selagi Mike Teagle memohon, Silver punya ide buat pakai benang. Dia pun langsung nyuruh Chuck. Zeta yang masih ngomong mengakui kalau yang kita kira ini asisten Zeta ternyata adalah anak dia dan Mike Teagle. Dia pun langsung mencet tombolnya. Rencana mereka berhasil, tapi benangnya ada yang putus. Syukurnya ada 3 bayi cilik kita yang nahan tali putus itu. Para bayi babi juga ikut bantuin. Bisa nyambung ke sini. Sampai akhirnya bola es itu balik ke alat dan bikin tempat itu hancur. Ngaco. Zeta yang udah sadar nyesel karena anaknya ketindihan barang. Dia begitu sedih. Tapi tiba-tiba besi itu keangkat dan ada Mighty Eagle yang nyelamatin anaknya. Sang anak juga udah pulih.
dan minta buat tinggal bareng sama Mighty Eagle. Mighty Eagle langsung nunjukin tato mereka dulu buat ngerayu Zeta. Akhirnya Zeta dan Mighty Eagle menikah dengan disaksikan para burung dan babi. Setelah itu semua orang memuji Red kan karena berhasil jadi pahlawan lagi. Tapi di sini Red gak egois. Dia bilang kalau dia gak mungkin bisa ngelakuin ini tanpa ada bantuan teman-temannya, juga para bayi burung. Red juga membuat ukiran dia dan teman-temannya di gunung. Pesta dimulai, semua berbahagia. Red dan Silver juga ngabisin waktu berdua di gunung. Lalu telur yang udah netas bikin kaget burung cilik kita, karena ternyata yang netas itu anak ular. Dengan kebetulan ibu ular juga datang ke rumahnya. Akhirnya mereka berterbaik deh. Tapi pas mereka meleng, adiknya malah hilang lagi. Nah, itulah alur cerita dari Angry Birds 2. Oke, udah habis guys. Filmnya sangat-sangat bagus. Kalau kalian mau tinggal nonton, kayak nonton fullnya, bagus banget. Gue nonton sedikit aja udah berasa, wow keren rumahnya ya. Gue belum pernah nonton yang ini, yang kedua belum nonton. Rekomendasi video apa lagi yang bagus untuk video kita nobar bareng-bareng? Kalian komen atau via WhatsApp saya atau komen di bawah aja. Itu aja ya, atau DM Instagram saya juga boleh. See you next time guys, bye-bye.